Hello everyone, welcome to my video. In this video, I would like to interpret a video that the title is The Future of Education from Yuval Noah Harari. So, without any further ado, let me start to interpret this video. So, hello everyone. I'm here to talk about our future, both the future of our species, Homo sapiens, and about your own personal future. Halo semua, saya di sini untuk berbicara tentang masa depan kita, baik masa depan spesies, Homo sapiens, ataupun tentang masa depan pribadi kita. And nobody really knows what the world would look like in 2050. Tidak ada orang yang benar-benar tahu tentang dunia akan terlihat seperti apa pada tahun 2050. The only thing we know for sure is that it will be a very, very different world than today. Satu hal yang benar-benar kita tahu dengan pasti bahwa dunia akan benar-benar berbeda dibandingkan dengan dunia hari ini. And perhaps the most important thing to know about the future is that humans will soon be hackable animals, animals that can be hacked. Dan mungkin hal yang paling terpenting untuk diketahui tentang masa depan bahwa manusia akan segera menjadi hewan yang bisa diretas. Ya, hewan yang bisa diretas. There is a lot of talk these days about hacking computers and email accounts and smartphones and bank accounts, but we're actually entering the era in which it will be possible to hack human beings. Ada banyak pembicaraan akhir-akhir ini tentang peretasan komputer, akun email, ataupun akun bank. Tetapi sebenarnya kita sudah memasuki era di mana manusia itu bisa diretas. Now, what does it mean to hack a human being? Sekarang, apa artinya dari peretasan manusia itu? It means to create an algorithm that can understand you better than you understand yourself. Ini berarti dapat membuat algoritma di mana algoritma itu dapat memahami diri Anda lebih baik daripada diri Anda sendiri. And can therefore predict your choices, manipulate your desires, and make decisions on your behalf. Dan karena hal itu, mereka mampu untuk memprediksi pilihan Anda, memanipulasi keinginan Anda, ataupun membuat keputusan atas nama Anda. In order to control and manipulate you, the algorithms will not need to know you perfectly. This is impossible. Nobody can know anything perfectly. Dalam mengontrol ataupun memanipulasi Anda, algoritma tidak perlu mengenal Anda dengan sempurna. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang bisa mengetahui sesuatu dengan sangat sempurna. They will just need to know you a little better than you know yourself. Mereka hanya perlu tahu Anda sedikit lebih baik dibandingkan diri Anda tahu atau kenal dengan diri Anda sendiri. Which is not impossible, because most people don't know themselves very well. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin, karena kebanyakan orang tidak mengenal diri mereka sendiri dengan baik. Often, people don't know the most important things. Seringkali orang-orang tidak tahu apa hal yang paling terpenting dari diri mereka sendiri. About themselves. I know this from my own personal experience. It was only when I was 21 that I finally realized that I was gay, after living for several years in denial. Saya tahu ini dari pengalaman saya sendiri. Ketika saya berusia 21 tahun, akhirnya saya tahu bahwa saya adalah seorang gay setelah hidup beberapa tahun dalam penyangkalan. And today I keep thinking back to the time when I was 15 or 16 or 17, and I try to understand how did I miss it? Dan hari ini saya masih terus memikirkan kembali ketika saya masih berumur 15, 16, bahkan 17 tahun. Dan saya mencoba memahami bagaimana saya bisa melewatkan itu. It should have been so obvious, but the fact is that I didn't know. Seharusnya itu sudah sangat jelas, tapi kenyataan saya tidak tahu. And that's hardly exceptional. Lots of gay men spend their entire teenage years not knowing
something very important about themselves. Dan itu bukan hal yang dan itu tidak luar biasa. Banyak pria gay remaja di luar sana yang menghabiskan masa remaja mereka tanpa tahu sesuatu yang sangat penting dalam diri mereka sendiri. But imagine the situation in a few years when an algorithm can tell any teenager exactly where he or she is on the gay-straight spectrum, just by collecting and analyzing data about you. Tapi coba bayangkan di masa depan dalam beberapa tahun ketika sebuah algoritma mampu memberitahu remaja, entah mereka memberitahu dia, remaja, mana spektrum yang tepat atau mana kecenderungan seksual mereka, apakah dia gay atau bukan, hanya dengan mengumpulkan dan juga menganalisis data diri Anda. One way to do it, there are many ways, but one way to do it is perhaps just to track eye movements. Salah satu cara untuk melakukannya, sebenarnya ada banyak cara. Namun salah satu cara untuk melakukannya mungkin hanya dengan melacak gerakan mata Anda. Computer can track my eye movements when I surf the internet or watch YouTube and analyze what my eyes do when I see an image. Komputer dapat melacak gerakan mata saya ketika menjelajah internet, menonton YouTube, ketika sebuah gambar muncul dan saya melihat gambar tersebut. Say of a sexy guy and a sexy girl walking together hand in hand on the beach. Katakanlah contohnya seorang pria seksi dan wanita seksi berjalan bersama bergandengan tangan di pantai. Where do my eyes focus and where do they linger? Di mana mata saya fokus dan melihat lebih lama? Now, even if you wouldn't like to use such an algorithm, to hear it from an algorithm, these news about yourself, what happens, let's say, if you find yourself in some birthday party of a kid from your class, and somebody has the brilliant idea that, hey, I just heard about this cool new algorithm that tells you your sexual orientation, and wouldn't it be so much fun if everybody take turns testing themselves on this algorithm with everybody else watching and making comments? Sekarang bahkan jika Anda tidak ingin menggunakan algoritma seperti itu, untuk mendengarnya dari algoritma, ada berita tentang diri Anda dan apa yang terjadi. Contohnya, ketika Anda berada di sebuah pesta ulang tahun seorang anak dari kelas Anda, dan seseorang yang memiliki kecerdasan tentang ide atau mendengar tentang algoritma yang keren ini dan memberitahu orientasi seksual Anda, dan di sana mungkin orang-orang akan senang jika bergiliran untuk menguji diri mereka sendiri menggunakan algoritma itu, dan semua orang menonton dan juga berkomentar. What would you do in such a situation? Apa yang akan kamu lakukan di situasi itu? Would you just walk away? Apa kamu akan pergi begitu saja? And even if you do walk away, even if you do keep hiding from yourself, from your classmates, you will not be able to hide from Amazon or from the secret police or from Coca-Cola. Bahkan jika Anda pergi dari sana pun dengan sendiri, atau Anda memilih untuk bersembunyi, Anda tidak mungkin untuk dapat bersembunyi dari Amazon, dari polisi rahasia, atau dari Coca-Cola. As you surf the web, or watch YouTube, or just walk down the street, the algorithms will be discreetly monitoring you and hacking you in the service of the government or a corporation or some organization. Ketika Anda menjelajah web atau mungkin menonton YouTube atau berjalan-jalan, algoritma akan secara diam-diam memantau Anda dan juga melakukan peretasan untuk melayani pemerintah ataupun organisasi tertentu. Maybe you still don't know that you're gay, but Coca-Cola already knows it. Mungkin Anda belum tahu bahwa Anda itu gay, tapi Coca-Cola mungkin sudah tahu. So next time they show you an advertisement, they choose to use the version with the shirtless guy and not the version with the girl in the bikini. And next day when you go to the shop,
you choose to buy Coke and not Pepsi, and you don't even know why. You think you did it from your free will. They know why you did. Dan mungkin ketika Anda pergi ke toko untuk berbelanja, Anda lebih memilih Coca-Cola dibandingkan Pepsi. Dan mungkin Anda bahkan tidak tahu apa sebabnya. Anda berpikir ini mungkin bagian dari kebebasan berpikir Anda, dan Anda memilihnya atas kehendak Anda sendiri. Did it. And such information will be worth billions. Now I know mereka mungkin tahu mengapa Anda melakukannya, dan informasi kecil semacam ini akan bernilai miliaran. Of course, not everybody is gay, but everybody has some secrets worth knowing. Nah, sekarang saya tahu, tentu saja tidak semua orang di dunia ini gay, namun setiap orang pasti memiliki rahasia yang perlu diketahui. Okay, that's all for the interpret that I can show in this video. Thank you so much for watching this video. Have a nice day and see you.